Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua. Selamat datang di channel Abai Seventeen. Mari kita jelajahi dunia ini dengan segudang wawasan baru. Kali ini gue mau ngomongin soal pendapat gue tentang partai politik. Sebelumnya gue udah banyak ngomong soal partai politik ya. Dari fungsi dan tujuan partai politik sampai spektrum partai politik itu gua ada bahas di video-video sebelumnya. Ada di pojok kanan atas atau playlistnya ntar gue taruh di deskripsi. Jadi di video kali ini khusus untuk pendapat gua ya, pendapat gue pribadi soal pandangan gua terhadap partai politik. Gua memandang partai politik itu sebagai apa sih dan seperti apa sih? Jadi sebelumnya disclaimer dulu, kalau gua adalah orang yang memang punya ketertarikan khusus di bidang politik. Walaupun sampai saat ini gue belum ada ijazah politik gitu ya. Ijazah ilmu politik atau ilmu pemerintahan. Tapi setidaknya gue pernah masuk ke kampus yang jurusannya ilmu politik selama 1 tahun. Dan sering baca-baca buku soal perpolitikan. Dan juga pastinya ngelihat berita-berita tentang politik ya. Dan belajar juga dari sana. Dan yang satu lagi, gua saat ini adalah salah satu simpatisan atau kader dari salah satu partai politik yang cukup besar di Indonesia. Tapi, walaupun begitu, gua akan ngomong apa adanya tentang partai politik. Dan sekali lagi berkali-kali gue bilang kalau ini adalah opini pribadi, gua nggak mengatasnamakan apapun, gua nggak mengatasnamakan partai politik atau tokoh apapun gitu ya. Jadi ini murni pendapat gua pribadi, opini. Oke, lanjut. Singkatnya, gua memandang partai politik itu seperti kendaraan. Kendaraan kan bisa membuat kita dari posisi A ke posisi B dengan lebih cepat gitu ya. Misalkan lo orang Menceng, terus mau ke Pasar Cengkareng. Kan lu bisa aja jalan kaki kan dari Menceng ke Pasar Cengkareng walaupun itu berkilo-kilometer jauhnya. Tapi lu bisa menggunakan mobil, motor, atau yang lebih pantas untuk dianalogikan adalah angkot, angkutan umum. Jadi analoginya gini, misalkan lu orang Menceng terus mau ke Pasar Cengkareng. Lu nunggu angkot dong, ya kan? Lu nunggu angkot dan ketika angkotnya datang lu naik. Ketika lu naik angkot dan lu udah berhasil menuju Pasar Cengkareng, kan nggak mungkin sopirnya beserta mobil-mobilnya dan beserta semua penumpang yang ada di mobilnya itu lu bawa masuk ke pasar. Itu kan nggak mungkin. Jadi ketika lu udah mencapai tujuan lu yaitu ke Pasar Cengkareng, ya lu turun dari mobil itu dan biarkan mobil itu, angkot itu berjalan lagi. Jadi gitu. Menurut gua partai politik adalah tempat yang bisa mencapai tujuan lu supaya lebih cepat. Dan ini legal ya. Partai politik itu dilegalkan negara. Bahkan ada undang-undangnya kan. Jadi maksud gua gini. Misal ya. Misal tujuan gua adalah menjadi presiden. Tujuan itu yang seperti ke Pasar Cengkareng itu. Dan gua sekarang ada di Menceng, wilayah Menceng. Tapi kan bagi gua mungkin cukup lelah gitu ya untuk mencapai tujuan gua itu tanpa partai politik. Karena tujuan gua cukup jauh gitu ya. Makanya gua memilih partai politik. Terus dari banyaknya partai politik di Indonesia, kenapa gue milih yang sekarang gue pilih ini? Karena ya sesuai dengan ideologi gue, sesuai dengan nilai-nilai gue juga. Walaupun nggak sempurna ya, walaupun nggak semuanya itu sama dengan keinginan gua tuh partai, setidaknya partai yang gue pilih ini mendekati lah gitu. Jadi ketika ini partai sudah membuat gua mencapai tujuan gua yang misalkan tadi presiden itu, ya partai tersebut boleh lanjut lagi gitu. Mungkin gua akan mengingat jasa-jasanya karena mereka udah membantu gua. Cuma bukan berarti ketika gua udah jadi presiden, gua mengeluh-elukan atau mengistimewakan partai tersebut. Menurut gua itu nggak boleh. Kenapa? Karena presiden itu adalah punyanya rakyat. Sedangkan partai politik itu bukan punya rakyat seluruhnya loh. Partai politik itu dimiliki oleh sebagian orang. Ini misal gua kasih contoh ya. PKS itu kan nggak mungkin dimiliki sama orang yang kader PDIP misalkan. Dari spektrum politiknya jauh, dari pemikiran dan nilai-nilainya juga jauh. Jadi memang partai politik itu bukan untuk semua masyarakat Indonesia. Tapi kalau presiden, yang mana itu adalah
kepala negara dan kepala pemerintahan itu harus dan wajib menjadi kepunyaan warga negara Indonesia seluruhnya. Makanya kalau gue pribadi nih ya, gue nggak setuju sama petugas-petugas partai itu. Ini lagi-lagi ini opini pribadi. Karena kenapa? Kalau presiden, yang mana kalau di negara itu lagi-lagi itu kepala negara dan kepala pemerintahan, posisinya cukup tinggi. Kalau dijadikan petugas partai, itu seakan-akan kan presiden itu di bawah partai gitu, seakan-akan. Makanya ini jujur aja, dari sekarang gue bilang, kalau misalkan nanti gue diamanahin jadi presiden, dan dia usung oleh partai politik yang gue masukin, dan partai politik lainnya yang berkoalisi dengan partai politik yang gue masukin, ya itu ketika gue jadi presiden, udah, gue nganggap teman-teman partai dan teman-teman koalisi partai ini sama levelnya sama partai politiknya mungkin mengoposisi gue. Lagi-lagi kenapa? Karena presiden atau apapun lah, entah itu gubernur atau menteri atau yang lain-lain, ya itu harus berpikir bahwa rakyat itu di atas partai politik. Lagi-lagi mereka harus menjadi pejabat publik, bukan pejabat partai. Jadi kalau misalkan nanti gue dipercaya jadi presiden, gue akan memilih menteri yang sesuai dengan bidangnya. Dan memang pintar di bidang tersebut. Misalkan Kemdikbud, ya harus pintar dalam kebudayaan dan pendidikan. Setidaknya ini orang harus ada ketertarikan khusus di bidang pendidikan dan kebudayaan. Jangan ngelihat partai politiknya apa. Jangan mentang-mentang si partai A, B, C udah ngusung gua jadi presiden, terus gue milih partainya di itu-itu aja. Ya nggak juga, karena lagi-lagi mungkin di partai oposisi banyak orang-orang yang berkualitas gitu, yang memang dia punya ketertarikan khusus di bidang-bidang tertentu, misalkan Kemdikbud, Kemenak, dan apapun itu. Itu aja dari gua mungkin saat ini. Sebelum gua tutup, pesan gua di tahun-tahun politik ini, walaupun kita masing-masing punya perbedaan pemikiran, perbedaan ideologi, dan perbedaan-perbedaan lain gitu ya. Ya seharusnya kita bisa mengerti satu sama lain. Kalau lu nggak suka, ya lu kritik, jangan menghina. Karena menurut gua rasis-rasis seperti perbedaan warna kulit, wajah, rambut, agama, suku, sara lah. Itu kayaknya alhamdulillahnya udah cukup mengecil ya rasisme-rasisme itu di Indonesia. Tapi masalahnya yang masih banyak itu ya rasisme terhadap pemikiran. Jadi cobalah mendengar, minimal mendengar, lalu belajar pemikiran orang lain, pendapat orang lain. Kenapa sih ini orang berpikir seperti itu? Kok dia beda banget ya sama apa yang gue pikirkan? Belajar, berdiskusi, mungkin berdebat yang aman ya, yang bagus, yang baik, yang benar. Dan kalau lu nggak suka ya lu kritik, jangan menghina. Itu aja dari gua, by Seventeen. Thanks for watching. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.